Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahlisa. Saya jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas XC. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas penjelasan mengenai tentang mind mapping yang saya kerjakan yang berjudul Economic Growth atau pertumbuhan ekonomi. Jadi pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu definition of economic growth atau pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Perlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi adalah nilai pasar barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dalam perekonomian dari waktu ke waktu. Baiklah, yang kedua yaitu tentang perhitungan pertumbuhan ekonomi atau accounting of economic growth. Jadi dalam menghitung pertumbuhan ekonomi ada dua cara. Yang pertama yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional atau accounting income nasional. Kemudian pada perhitungan pertumbuhan ekonomi itu dihitung secara real yang disesuaikan tadi dengan inflasi, di mana inflasi ini dapat menghilangkan efek distorsi pada harga barang yang sedang diproduksi. Nah, pengukuran pertumbuhan ekonomi yang menggunakan perhitungan pendapatan nasional dalam perhitungan ini maka akan meningkatkan kesempatan dalam teori ekonomi ini maka akan meningkatkan meningkatkan produksi pada kesempatan kerja penuh. Selanjutnya yaitu tentang field of study atau studi dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi dalam studi pertumbuhan ekonomi secara umum dibedakan di mana negara-negara dapat memajukan ekonomi mereka, yang mana terakhir adalah studi tentang aspek ekonomi dari proses pembangunan di negara-negara yang berpenghasilan rendah. Baiklah, materi selanjutnya yaitu GDP atau Gross Domestic Product. Jadi pada GDP ini terbagi atas beberapa bagian yang perlu kita ketahui. Jadi yang pertama yaitu intercept growth, kemudian drawbacks, kemudian advantages, kemudian attentive growth. Jadi karena pertumbuhan ekonomi ini diukur sebagai persentase pertumbuhan tahunan dari produk, maka domestik bruto atau PDB ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, di mana PDB ini hanya mengukur ekonomi pasar, maka yang cenderung melebih-lebihkan pertumbuhan selama peralihan dari ekonomi pertanian dengan produksi rumah tangga. Kemudian penyesuaian ini dibuat untuk makanan yang ditanam dan dikonsumsi di pertanian, tetapi tidak ada koreksi yang dibuat untuk produk di dalam rumah tangga. Kemudian tidak ada penyisihan dalam perhitungan PDB untuk menipisnya sumber daya alam. Oke, thank you for your attention. Sekian dari video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.